Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 1581 Terobosan, level Dewa Sejati. Ini adalah perbedaan mutlak dalam basis kultivasi, dan bagaimanapun juga ada celah yang tidak dapat diatasi antara level Dewa dan level Dewa Super. Tubuh Lan Xuanyu bersinar terang dengan sinar cahaya berwarna-warni, dan guntur terus menyala, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari gaya tarik ini. Kaisar Pesona mendengus dan menamparkan Lan Xuanyu dengan telapak tangan yang berkibar. Tiba-tiba, ruang itu runtuh, dan energi menakutkan langsung mengembun ke dalam tubuh Lan Xuanyu. Dengan kekuatan pukulan ini, bahkan ruang itu menjadi lebih gelap. Menit. Lan Xuanyu dengan enggan mengangkat tombak naga emas di tangannya, dan lingkaran surga lainnya ditarik keluar. Ruang yang runtuh hanya sebagian rusak, tetapi kekuatan yang kuat masih berdampak padanya. Tiba-tiba, 7 warna yang mempesona meledak, dan tubuh Lan Xuanyu meledak dengan 7 warna dalam jumlah besar, dan bahkan armor naga 7 warna di dadanya sedikit tenggelam. Semburan aliran udara berwarna-warni keluar dari mulutnya, dan raungan naga panjang diucapkan di mulutnya. Mei Huang tertegun sejenak, tetapi raungan Lan Xuanyu dari Dewa Naga yang telah berubah dari raungan naga emas tidak bisa tidak menghentikannya kaget. Kesadaran dewa antara kedua sisi terlalu berjauhan. Tapi saat ini dia sangat terkejut. Dengan telapak tangan barusan, dia sudah hampir menggunakan kekuatan penuhnya, dan itu adalah pukulan yang diambil Lan Xuanyu saat tersedot oleh domainnya. Ini benar-benar pukulan tingkat Dewa Super, tetapi tampaknya hanya membuat lawan menderita sedikit sakit hati. Apakah naga tingkat dewa begitu kuat? Bagaimana bisa? Aku tidak akan bermain denganmu lagi, kembali denganku. Setelah tertegun, Mei Huang tiba-tiba tersenyum pada Lan Xuanyu, dan matanya langsung menjadi dalam. Lan Xuanyu juga linglung untuk sementara waktu, pemandangan di sekitarnya tampak berubah dalam sekejap, dan bahkan hatinya pun berubah. Seolah-olah kembali ke masa kecilnya, Gu Yuena sedang berjalan di jalan sambil memegang tangannya, mengatakan bahwa dia akan membawanya pulang. Tetapi pada saat ini, arus jernih mengalir ke dalam hatinya secara instan, menyebabkan Lan Xuanyu segera bangun. Tetapi saat ini, saya tidak tahu kapan, Mei Huang sudah tiba di depannya, dan sedang memegang tangannya. Kaisar Pesona, pesona tingkat Dewa Super adalah kemampuannya yang paling kuat. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa di bawah level pesonanya, eksistensi level dewa bisa bangun dalam sekejap. Ketika Lan Xuanyu bangun, dia menenggelamkan bahunya dan memukul pada jarak yang begitu dekat, dan kekuatan Dewa Naga meledak dengan keras mengenai dada Mei Huang. Kekuatan tolak yang kuat langsung memantulkan Lan Xuanyu, dan Mei Huang terkejut. Jika domainnya tidak dapat mengontrol Lan Xuanyu, dia tidak akan terlalu terkejut, tetapi bagaimana mungkin untuk mengatakan bahwa pesona terbaiknya telah gagal? Bagaimana dia tahu bahwa ada pemburu harta karun lain di Lan Xuanyu yang terbaik dalam transmogrifikasi di tingkat Dewa Sejati? Saat pemburu harta karun didakwa dengan kesadaran Lan Xuanyu, dia membangunkan Lan Xuanyu dengan kesadarannya sendiri. Memegang dadanya yang sakit, cahaya di mata Mei Huang mulai bertambah kuat, dia benar-benar marah. Naga betina di depanku yang mengenakan armor naga 7 warna terlalu sulit untuk ditangani. Ya, Lan Xuanyu masih memiliki citra biru, dan ini tidak mungkin. Siapa yang membuat baju besi naganya terlihat seperti baju besi naga wanita? Sekarang itu memberi pesona pada kaisar perasaan bahwa basis kultivasi ini jauh lebih buruk daripada miliknya sendiri. Pria itu, seperti daging kompor, adalah anti pesona, pertahanan super, kemampuan pemulihan super, dan setelah tembakan berturut-turut, dia tidak dapat membunuh atau menangkap dia. Kaisar Mei adalah Feng Hao Doulo di tingkat Dewa Super. Aku tidak ingin menangkapmu lagi. Aliran udara abu-abu di sekitar tubuh Mei Huang melonjak dengan tanganku menutupi dadanya yang sakit. Area ruang yang luas di sekitarnya telah sepenuhnya tertutup oleh abu-abu, dan momentumnya sendiri juga meningkat. Lan Xuanyu sedang memegang tombak naga emas dengan ekspresi waspada, dan dadanya juga sakit sekarang. Telapak tangan Mei Huang sebelumnya benar-benar menyakitinya. Namun, kemampuan pemulihan super tubuh Dewa Naga Abadi telah membantunya memulihkan sebagian besar dalam waktu singkat ini. Baju besi naga berwarna-warni juga merupakan baju besi naga teratas, dan posisi tersembunyi perlahan pulih. Kekuatan naga warna-warni dengan cepat mengembun ke arah tombak naga emas di tangannya, tapi dia tidak menggunakan kekuatan Dewa Naga dan Sumsum Naga, dan enggan.
Sebelumnya di medan perang, saya menggunakan setetes untuk melarikan diri. Ini akhirnya kental. Dengan pertempuran barusan, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan pertukaran darahnya sendiri meningkat di bawah rangsangan tekanan eksternal, dan basis kultivasinya juga maju dengan cepat menuju kemacetan. Pita berubah menjadi aliran udara abu-abu, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu-abu. Lan Xuanyu tidak dapat melihat bintang-bintang, dia juga tidak dapat melihat yang lainnya, hanya kaisar pesona tingkat dewa super yang kuat yang ada di depannya. Mata Mei Huang sudah berubah menjadi abu-abu saat ini, tiba-tiba, dia tampak membesar tanpa batas, sementara Lan Xuanyu menyusut tanpa batas. Tekanan besar datang dari segala arah, dan armor naga berwarna-warni Lan Xuanyu yang merangsang meledak dengan cahaya warna-warni yang kuat, menopang perisai naga di sekitar tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak tahu kapan, seluruh orang telah jatuh ke telapak tangan Mei Huang yang besar. 5 jari Mei Huang perlahan berkumpul, dan aliran udara abu-abu tak berujung dengan gila-gilaan terkompresi ke dalam, meremas tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu bahkan tidak bisa menusuk tombak naga emas di tangannya saat ini. Penindasan terlalu kuat. Apakah ini kekuatan nyata dari Feng Hao Duoluo tingkat dewa super? 3 inti naga di tubuh Lan Xuanyu beredar dengan gila-gilaan, dan kekuatan naga itu naik dengan gila-gilaan, dan serangkaian guntur berwarna-warni meledak di sekitar tubuhnya, membombardir aliran udara abu-abu. Namun, meskipun guntur ini dapat memusnahkan aliran udara abu-abu, mereka tidak bisa dilenyapkan. Kocok terbuka dan padamkan sedikit, dan aliran udara kelabu akan mengalir keluar dan terus menekan tubuh Lan Xuanyu. Penindasan kesadaran ilahi, penindasan kekuatan ilahi. Lan Xuanyu merasa tidak terlihat. Pusaran air besar melayang di atas kepalanya, dengan liar menyedot vitalitas dan kesadaran spiritualnya. Jika bukan karena perlindungan tubuh abadi Dewa Naga, Feng Hao Duoluo tingkat dewa biasa akan musnah seketika. Lan Xuanyu hanya dapat mendukung dengan keras sekarang, secara paksa mengendalikan energi di tubuhnya agar tidak tersedot, dan tubuhnya tidak hancur. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan, kata Mei Huang dingin. Kekuatan terus meningkat, terus-menerus menghancurkan perlawanan Lan Xuanyu. Di lengan kanan Lan Xuanyu, bagian sumsum naga yang telah berubah menjadi 9 warna sudah akan bergerak saat ini, dan 3 tulang rusuk 9 warna juga berkedip-kedip. Tetapi Lan Xuanyu tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi mereka, hanya mengerahkan kekuatan naganya sendiri untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tekanan ini telah menyebabkan armor naganya yang berwarna-warni mengeluarkan suara yang keras, meskipun itu adalah artefak, itu memiliki kecenderungan tak tertahankan. Tapi juga di bawah tekanan inilah kekuatan naganya mengamuk dengan keras di tubuhnya, dan potensinya dengan cepat meningkat selama pemerasan. Kekuatan naga mengamuk di sekitar inti dari 3 dewa naga menyebabkan inti dari 3 dewa naga menjadi panas, meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Darah itu memurnikan, dan darah dewa naga bergerak dengan panik. Ang! Saat telapak tangan Mei Huang secara bertahap menutup, energi dalam arus udara abu-abu sedang dalam proses penindasan yang gila-gilaan. Mendengarkan suara berderit, ketika wajah Mei Huang mulai menunjukkan senyuman yang kejam, raungan naga yang keras tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Sinar cahaya berwarna-warni menyerbu dalam sekejap, dan di antara warna-warni itu, warna ke-8 meledak, itu adalah warna ungu hitam yang penuh kehancuran. Ketika ungu dan hitam muncul, aliran udara abu-abu di sekitarnya tiba-tiba tersapu. Segera setelah itu, seekor naga dengan sisik 8 warna melepaskan diri dari telapak tangannya, dan raungan naga yang keras semakin keras. Kaisar tercengang dan berevolusi. Ini adalah atribut kehancuran. Dia meraih kedua tangannya pada saat yang sama, dan aliran udara abu-abu mengalir lagi. Sebelum naga 8 warna benar-benar membengkak, tangannya berubah menjadi cakar tajam dan meraih tubuh naga secara terpisah. Aliran udara abu-abu yang pekat seperti rantai pengekangan, dan langsung diperbaiki lagi. Lan Xuanyu ingin membebaskan diri dari tubuh yang dikendalikannya. Ya, Lan Xuanyu menerobos di bawah tekanan yang luar biasa. Tingkat dewa sejati. Solen 4 chapter 1582 kekhawatiran Bu Yuena. Kultivasi yang melelahkan hari ini, ditambah dengan transformasi sumsum naga, dan kekuatan menyerap sumsum naga dari Dewa Naga di sisi platform naga, dari energi kehidupan Spar Surgawi, akhirnya memungkinkannya untuk menerobos sekali lagi. Dalam waktu kurang dari setahun pada waktunya, dia menerobos dari tingkat dewa ke tingkat dewa sejati, dan memiliki cincin roh ke-8. Waktu membeku dalam sekejap, dan segala sesuatu sepertinya diperbaiki dalam sekejap.
Sebuah tangan emas besar menonjol keluar dari kekosongan, itu sebenarnya lebih besar dari tubuh Mei Huang. Tangan emas besar itu menutup, dan pada saat berikutnya, dia meraih tubuh Mei Huang ke telapak tangannya, seperti sebelum Lan Xuanyu ditangkap di telapak tangannya. Aliran udara abu-abu di sekitar tubuh Lan Xuanyu hancur dalam sekejap, dan sinar cahaya 8 warna bertahan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Semua jenis energi di alam semesta mengalir deras ke dalam dirinya. Mei Huang sedang berjuang dengan gila-gilaan di tangan emas itu, mencoba melepaskan diri darinya, tetapi apa yang dia rasakan adalah kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa keluar. Segel, sebuah minuman ringan terdengar, dan cahaya 9 warna dan bayangan jatuh dari langit, dan jatuh di dahi Mei Huang. Begitu tubuh Mei Huang mengembun, dia tidak bisa lagi bergerak, dan disegel secara paksa. Tangan emas itu. Dua sosok besar yang tampaknya terhubung ke langit diam-diam muncul, masing-masing bersinar keemasan dan perak. Cahaya dan bayangan menyapu, dan saat berikutnya, keduanya dan Lan Xuanyu telah menghilang tanpa jejak. Lan Xuanyu memang seorang petualang, tapi petualangannya untuk keuntungan, sambil mengambil resiko, dia akan menghindari resiko sebanyak mungkin. Jika dia tidak memiliki punggung tangan, dia tidak akan pelit dengan Dewa Naga dan energi sumsum naga di tubuhnya sama sekali, dan telah lama memilih untuk mencoba melarikan diri melalui ledakan. Mengapa dia lari begitu cepat setelah dia berhasil, dan lari ke arah ini? Karena kapal perang Silver Armor Dapeng ada di sini menunggu untuk bertemu dengannya. Dalam proses bekerja dengan Mei Huang barusan, dia hanya berharap untuk mencobanya untuk melihat bagaimana tingkat kultivasinya sendiri dapat mencapai sekarang, dan berapa lama dia dapat mendukungnya ketika menghadapi Feng Hao dulu tingkat Dewa Super. Fakta telah membuktikan bahwa tidak mudah membunuhnya dengan basis kultivasi seperti Mei Huang. Ini juga terkait dengan kebaikan di Mei Huang. Kekuatan tempur murninya tidak terlalu kuat di tingkat Dewa Super, apa yang dia kuasai adalah kemampuan untuk memikat. Dalam hal ini, Feng Hao dulu tingkat Dewa Super umum benar-benar tidak bisa menolak. Tetapi Lan Xuanyu memiliki keberadaan seorang pemburu harta karun, jadi dia sama sekali tidak takut dengan pesona. Akibatnya, di bawah penindasan paksa, dia benar-benar menyelesaikan terobosan level Dewa Sejati dengan akumulasi-akumulasi. Dia baru saja menerobos dan perlu mengkonsolidasikan budidayanya. Tang Wulin dan Bu Yuena, yang telah mengamati situasi pertempuran di sini tidak jauh, baru saja mengambil tindakan. Kedua manusia adalah yang terkuat bekerja sama, dan semua perhatian tertuju pada Lan Xuanyu, sang kaisar secara alami tidak punya tenaga. Di dalam kapal perang Dapeng lapis baja perak, Gu Yuena memandang Lan Xuanyu yang sedang duduk bersila tidak jauh di depannya dengan sedikit khawatir, dan berbisik kepada Tang Wulin di sebelahnya, apakah itu akan menembus terlalu cepat? Berapa lama ini? Dia sudah tiba. Benar level dewa. Aku bisa merasakan garis keturunannya berevolusi. Di sekitar tubuh Lan Xuanyu, spar besar yang mengangkat langit secara bertahap berubah menjadi abu terbang, yang dibesarkan oleh Long Tian di awal. Pada saat ini, ketika Lan Xuanyu sedang mengkonsolidasikan basis kultivasi tingkat Dewa Sejati, dia sudah dengan cepat menyerap energi kehidupan yang sangat besar dari keberadaannya. Dan lengan kanan Lan Xuanyu memancarkan cahaya 9 warna yang cemerlang, yang sangat transparan. Sumsum tulang di lengan kanan telah berubah total menjadi 9 warna. Menyelesaikan transformasi sumsum naga dari lengan ini, darah seluruh tubuh juga telah berkembang seiring dengan evolusi lengan kanan, mengalami lompatan kualitatif. Terobosan ini, dibandingkan dengan terobosan sebelumnya menjadi dewa, tampak lebih alami, dan tidak ada bencana. Tapi energi besar yang diserap benar-benar menakutkan. Tang Wulin berkata, itu tidak akan menjadi masalah. Masalah terbesarnya adalah ketika kita menggabungkan garis keturunan kita menjadi dewa. Setelah fusi, garis keturunan memasuki periode perbaikan yang cepat. Selain itu, Tian Longxing memiliki sumber daya yang cukup untuk disediakan. Dia peningkatannya jelas. Setidaknya sebelum level Dewa Super, promosinya tidak boleh dihalangi. Saya hanya tidak tahu apakah akan ada perubahan saat dia dipromosikan ke level Dewa Super. Saat itu, akan ada tidak mungkin untuk langsung menjadi Dewa Naga. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya juga sedikit khawatir tentang ini. Tang Wulin menyentuh rambut panjangnya, mari kita melangkah dan mengambil langkah. Atau stabil. Gu Yuena berkata, Anda berkata, apakah mungkin bagi kami untuk menghentikan promosinya? Berhenti. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Gu Yuena mengangguk, kekhawatiran di matanya menjadi lebih jelas,
saya khawatir ketika dia dipromosikan, orang itu akan kembali. Bagaimanapun, itu adalah generasi Raja Dewa. Itu bahkan Raja Dewa terkuat. Hati Tanggulin mengepal dan mengerutkan kening, apakah itu mungkin? Petik 2. Gu Yuena menatapnya dan berkata, kamu masih memiliki tubuh di sana segel terakhir, Raja Naga jahat masih di dalam tubuhmu. Kami tidak berani melepaskannya. Dewa Naga asli terpecah menjadi diriku dan Raja Naga Emas. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar akan kembali, tetapi bahkan jika ada pengaruh, putra kami mungkin tidak lagi sama. Tanggulin berkata, seberapa yakin Anda bahwa ini akan terjadi? Gu Yuena berkata, sulit untuk mengatakannya. Tapi saya agak khawatir. Alasan mengapa Dewa Naga dipenggal dan dipisahkan menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak sebagian besar karena dia sendiri terlalu kuat dan terlalu dekat dengan asal mula alam semesta, yang menyebabkan kebingungan dalam kesadarannya. Dalam istilah manusia, ini agak skizofrenia. Baru kemudian melakukan sesuatu yang salah dan menyebabkan perang besar. Menyebabkan penurunan cepat seluruh klan naga. Jika Xuan Yu mewarisi posisi titah Dewa Naga lagi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa situasi ini tidak akan terjadi. Bagaimanapun, Dewa Naga terlalu kuat. Oleh karena itu, jika memungkinkan, saya lebih suka membiarkan Xuan Yu tidak pernah mencapai level tingkat Dewa Super dan mengendalikan budidayanya, sehingga Dewa Naga tidak benar-benar kembali. Tidak ada resiko seperti itu. Tanggulin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, ketika Anda bertanya kepada saya apakah saya bisa mengendalikan kultivasinya, dia sebenarnya memiliki jawabannya di dalam hatinya. Ini bukan apa yang kami katakan bisa ditekan dengan penindasan. Kecuali dia mati. Jika tidak, jika garis keturunannya mencapai level ini, itu akan terus berkembang. Dengan kata lain, saat kita melahirkannya, darahnya ditakdirkan untuk berkembang ke arah Dewa Naga. Jika Anda tidak berhasil berevolusi, Anda akan mati. Ini adalah kasus ketika saya masih muda, dan itu sama sekarang. Jika kita secara paksa mencegahnya menerobos, kita mungkin akan mendapatkan konsekuensi yang lebih mengerikan. Karena itu, yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana membantunya berhasil menyelesaikan terobosan dan menjaga hatinya. Potong sisa-sisa pikiran jahat Dewa Naga. Gu Yuena menggelengkan tubuhnya, menoleh dan menatapnya dengan cara yang luar biasa, dan memegang erat lengannya dengan satu tangan. Tidak. Kamu tidak bisa. Aku pernah kehilanganmu sekali, aku tidak bisa. Tanggulin tiba-tiba tersenyum, lihat, kamu mengakuinya. Kamu benar-benar telah memulihkan ingatanmu, kan? Kamu baru saja membuatku frustrasi. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Keluarga kita akhirnya berkumpul, aku akan menggunakanku semua yang ada dalam ini menjaga kehangatan seluruh keluarga. Aku tidak bermaksud membiarkan dia membunuhku ketika dia menjadi Dewa Naga. Aku belum cukup hidup. Aku mengejar istriku 2 kali, dalam kurun waktu 10.000 tahun, betapa sulitnya itu. Aku masih ingin menikmati kegembiraan hubungan keluarga lebih. Wajah Gu Yuena memerah, kamu sengaja menipu aku, kan? Tanggulin berkedip, tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya, hanya saja apa yang kamu anggap salah. Yang saya maksud, sebenarnya, adalah bahwa kita memiliki cara lain untuk membantunya ketika dia akhirnya dipromosikan. Hanya saja kita harus melepaskan sesuatu. Saya telah memikirkan tentang ini akhir-akhir ini. Solen 4 Chapter 1583 Inti Dewa Naga. Hancurkan, bunuh, satukan. Berbagai persepsi kacau bertahan dalam kesadaran Dewalan Xuan Yu. Dengan bantuan penindasan Mei Huang, dia bisa menembus ke level dewa sejati, yang sebenarnya tidak dia duga. Tapi semuanya dilakukan secara otomatis, dan hadiah yang diberikan Long Tian kepadanya juga habis. Saya tidak tahu berapa lama sebelum ide penghancuran itu perlahan-lahan menjadi tenang. Lan Xuan Yu hanya merasa bahwa darah yang berdesir di tubuhnya berubah menjadi kekuatan naga paling murni yang tersisa di tubuhnya. Warna darah dan kekuatan naga di dalam tubuh juga menambahkan warna ungu kehitaman, berubah menjadi 8 warna. Ini adalah atribut kehancuran sejati. Cincin roh ke-8 juga muncul padanya. Cincin rohnya bukan lagi cincin roh master roh murni. Tidak lagi kemasan, tetapi telah menjadi warna beriak yang berwarna-warni. Setiap salah satu kemampuan rohnya sedang mengalami transformasi yang mengguncang bumi, berubah ke kondisi yang benar-benar baru. Kekuatan tubuh berkembang, dan kendali atas segalanya berkembang. Dalam proses setelah terobosan, dia bahkan sepertinya telah melihat apa yang dikatakan Long Tian yang kepadanya tentang evolusi ruang multidimensi, dan melihat perubahan dalam asal mula alam semesta.
Ketika dia membuka matanya, dia melihat orang tuanya berpelukan. Gu Yuena meringkuk di pelukan Tang Wulin, memeluknya erat. Tang Wulin dengan lembut membelai rambut panjangnya, seolah menghiburnya. Lan Xuanyu berkedip, terbatuk sedikit, dan kemudian melayang. Gu Yuena dan Tang Wulin menatapnya pada saat yang sama, wajah cantik Gu Yuena memerah, dan dia dengan lembut mendorong Tang Wulin menjauh. Ayah, ibu, tidak apa-apa, kamu bisa melanjutkan, aku ingin cepat kembali. Lan Xuanyu berbalik dan pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Masalahnya belum diselesaikan, kata Gu Yuena dengan marah. Ah, apa lagi yang harus ditangani? Lan Xuanyu menatap Gu Yuena dengan curiga. Gu Yuena meraih kekosongan, dan di bawah kelap-kelip cahaya perak, sesosok-sosok muncul di depannya pada saat berikutnya. Itu adalah Mei Huang. Pada saat ini, Mei Huang tampak agak membosankan, berdiri di sana tidak bergerak. Gu Yuena berkata, bagaimanapun juga, ini adalah level Dewa Super, kamu sekarang memiliki dua pilihan, satu adalah kamu menggunakan tombak naga emas untuk menelan energi dari domain merahnya. Ini harus menjadi suplemen yang bagus untukmu. Namun, itu terlalu berlebihan untukmu. Dia harus terus bertahan dan menstabilkan kultivasinya. Mungkin perlu waktu. Juga, kembalikan dia. Aku meninggalkan jejak spiritual dalam kesadaran spiritualnya, yang tidak dapat dia rasakan, tetapi bila perlu, dia bisa menjadi bantuanmu. Lan Xuanyu bergerak dalam hatinya dan berkata, Bu, maksudmu, bisakah kamu mengendalikannya? Petik 2. Gu Yuena tersenyum sedikit dan mengangguk lembut, alam spiritual Wulin adalah waktu melawan arus. Dan spiritualku alam, setelah menjadi Dewa Super, telah sepenuhnya menyelesaikan evolusi. Itu juga merupakan kemampuan yang juga akan Anda kuasai di masa depan. Itu adalah kontrol spiritual. Ini adalah kemampuan yang kuat yang dimiliki oleh Dewa Naga asli. Kontrol spiritual Dewa Naga dapat memiliki efek dari sepenuh hati. Oleh karena itu, tidak peduli keputusan apa yang dia buat, seluruh klan naga akan sepenuhnya mendukungnya. Ini adalah bakat dari Dewa Naga sendiri. Kontrol spiritualku tidak dapat mencapai level itu. Tapi tidak apa-apa untuk mengontrol satu. Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu biarkan dia kembali. Mengontrol garis dalam akan lebih membantuku. Lebih baik daripada menelannya secara langsung, dan aku juga ingin segera kembali untuk menghindari ditemukan oleh naga ksatria. Kurasa itu tidak perlu. Seberapa cepat bala bantuan dari Federasi Longma akan tiba? Setelah bala bantuan tiba, ini adalah waktu untuk menyerang wilayah Crimson. Oke, kalau begitu kau kembali dulu, aku akan berurusan dengan Kaisar Pesona ini. Juga, yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa makhluk serupa, yang disebut Sucubus, memang muncul di alam jurang saat itu. Hanya jauh dari Kaisar Pesona sangat kuat. Ya, mungkin, dunia merah tua ini masih sedikit terhubung ke bidang jurang yang asli. Kata Lan Xuanyu dengan mata sedikit menyipit. Gu Yuena berjalan ke arahnya, membalik tangan kanannya, dan sekelompok sinar 9 warna diam-diam muncul di depannya. Ketika kelompok 9 warna ini baru saja muncul, hampir seketika, lengan kanan Lan Xuanyu tiba-tiba menyala, dan sekelompok 9 warna meledak. Dan kelompok 9 lampu berwarna dengan cepat bergegas menuju telapak tangannya. Namun, cahaya perak disemprotkan dari tangan Gu Yuena, berubah menjadi penampilan seperti sangkar, menutupi kelompok 9 warna. Nafas kelompok 9 warna cahaya segera benar-benar tertutup, tangan kanan Lan Xuanyu yang sudah terangkat berhenti di udara, dan 9 cahaya api berwarna perlahan memudar. Gu Yuena berkata dengan sungguh-sungguh, kamu telah berevolusi ke tingkat dewa sejati, dan tingkat dewa super sudah dekat. Ini adalah inti Dewa Naga. Sekarang kamu tidak boleh membuka segelku. Kapan kamu akan terus berevolusi dan memasuki level dewa super? Setelah itu, Anda dapat membuka segel untuk menyerapnya, dan akhirnya bertransformasi dan berevolusi. Inti Dewa Naga. Inikah inti dari Dewa Naga? Suasana hati Lan Xuanyu tiba-tiba gelisah. Dia pasti mengerti apa artinya mendapatkan inti Dewa Naga. Gu Yuena berkata, pada saat itu, akan ada dua situasi, satu adalah bahwa Anda menjadi Feng Hao dulu tingkat Dewa Super, tetapi Anda bukan Dewa Naga sejati. Yang lain adalah melompati tingkat Dewa Super sambil langsung berevolusi di arah Dewa Naga. Kami sebenarnya lebih memilih yang pertama, karena jika Anda mengembangkan Dewa Naga secara langsung, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Oleh karena itu, Anda harus sepenuhnya siap sebelum menerobos. Apapun yang terjadi, Anda harus menjaga pikiran Anda. Lainnya, ya, ayahmu dan aku akan mengatur untukmu. Mengerti?
Petik 2. Baiklah, aku pasti akan melakukannya. Lan Xuanyu mengangguk dengan serius. Gu Yuena mengangkat tangannya, menarik inti Dewa Naga, dan dengan lembut menepuk dada Lan Xuanyu. Tersenyum sedikit, kalau begitu lepaskan dan lakukan. Kamu sudah dewasa. Ibu dan ayah akan mendukungmu di belakang punggung kapanpun kamu mau. Terima kasih Bu. Lan Xuanyu memeluk Gu Yuena, wajahnya menampakkan keinginan hati tersenyum. Orang tuanya adalah pendukung terkuatnya. Dengan mereka, hatinya tidak akan ragu setiap saat. Tambulin melangkah maju, membuka lengannya, memeluk ibu dan anak mereka, tersenyum anggun di wajah tampannya, tetapi dengan tatapan yang agak tegas. Lan Xuanyu pergi, dan Gu Yuena menoleh ke Mei Huang, kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya yang indah. Dia tidak akan pernah merasa kasihan pada keberadaan ini yang ingin membunuh putranya sendiri. Setelah kapal perang Iblis Zamrud dilepaskan lagi, Lan Xuanyu diam-diam bergabung dengan kapal perang, meledak dalam kecepatan, dan dengan cepat bergerak menuju langit dan bintang. Setelah menyelesaikan kultivasi tingkat lanjut, ia hanya merasakan kekuatan garis keturunannya sendiri melonjak, dan kesadaran spiritual juga melonjak. Transformasi kali ini tidak mengubahnya sebanyak saat dia menjadi dewa, tetapi juga peningkatan dalam tingkat sublimasi. Pada level dewa sejati, perasaannya benar-benar berbeda dari saat saya baru saja menembus level dewa, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi lebih besar, dan saya dapat merasakan banyak tempat halus di dunia yang diperbesar ini. Kekuatan naga di dalam tubuh masih terus meningkat dan meningkat. Hampir setiap tarikan nafas, tingkat kultivasinya akan meningkat kembali. Ini harus menjadi manfaat yang dibawa hanya dengan menerobos alam tingkat dewa nyata. Darah berkembang, tubuh berkembang. Semuanya bergerak menuju level yang lebih tinggi. Belum lagi atributnya, Lan Xuanyu sendiri kini bisa merasakan bahwa kekuatan naga di sekujur tubuhnya memiliki banyak tempat berbeda. Jika ternyata mendominasi dan kuat, maka sekarang sudah mulai memiliki semacam rasa yang mendominasi. Introvert tapi serius. Munculnya atribut penghancuran tampaknya memadatkan kekuatan naga aslinya yang tidak terkendali, tetapi menjadi lebih tebal dan lebih padat. Bahkan 7 warna yang muncul ketika kekuatan naga dipancarkan ke seluruh tubuh digelapkan oleh kemunculan warna ke-8, tetapi warnanya bahkan lebih dalam. Ini adalah lompatan kualitatif, transformasi yang lengkap. Pada saat ini, Lan Xuanyu bahkan merasa bahwa jika dia menghadapi lawan setingkat Kaisar Mei, meskipun dia mungkin tidak dapat mengalahkan lawan, dia masih yakin untuk melarikan diri dari Feng Hao Duo tingkat Dewa Super. Soul Land 4 Chapter 1584 Sungguh Dewa. Keyakinan selalu ada dengan kekuatan, dan terobosan basis kultivasi juga meningkatkan keyakinan Lan Xuanyu sendiri. Dengan dukungan kekuatan naga yang sangat kuat, kapal perang Iblis Zamrud tidak membutuhkan sumber kekuatan lain sama sekali. Permukaan kapal perang ditutupi dengan lapisan 8 warna, kembali ke langit dan bintang seperti meteor yang bergegas ke bulan. Di kejauhan, pertempuran di luar angkasa terus berlanjut, tampaknya keikutsertaannya sebelumnya dalam pertempuran tidak memengaruhi seluruh medan perang. Lan Xuanyu masih mengitari setengah lingkaran, menerobos atmosfer, dan langsung kembali ke langit dan bintang. Teleportasi melalui luar angkasa dan kembali ke gua. Dong, semua orang masih berkultivasi, napas Tang Yuge telah stabil dengan jelas, menstabilkan level dewanya. Lan Xuanyu melepaskan nafas kehidupan yang kuat, melengkapi konsumsinya. Melihat dia kembali, Bai Xiu, yang telah menjaga semua orang, sangat lega. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba matanya berubah, Xuanyu, kamu. Bibir Lan Xuanyu berdengung, transmisi suara berkata, sungguh menakjubkan. Hah. Bai Xiu menutup mulutnya, menatapnya dengan mata indah terbelalak. Pergi jalan-jalan, maukah kamu menjadi dewa sejati? Ini terlalu cepat, bukan? Namun, persepsinya sangat jelas, ketika dia baru saja melihat Lan Xuanyu kembali, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Tingkat kultivasinya selalu ditingkatkan dengan Lan Xuanyu. Darah Lan Xuanyu memiliki pengaruh besar padanya, dan dia memiliki kemampuan pemakan es saat ini. Karena itu, begitu nafas Lan Xuanyu muncul, dia segera merasakan darah di tubuhnya terasa deras. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengambil risiko dengan sia-sia. Kamu juga bisa berlatih, aku tidak akan keluar untuk saat ini. Aku akan mengamati dan mengamati dulu. Dia baru saja menembus level dewa sejati, dan evolusi tubuhnya belum selesai, ditambah yang sebelumnya. Pergerakannya sangat keras bahkan Kaisar Mei pun tertangkap, jadi lebih baik tetap tidak mencolok untuk saat ini. Hal lainnya adalah bahwa Lan Xuanyu merasa pertempuran di luar angkasa tidak akan berlangsung lama.
Meskipun energi cadangan kapal perang akan sangat mencukupi, keterlibatan skala besar dalam jangka panjang akan terus dikonsumsi. Kelabang raksasa di Crimson Realm bisa ditambah dengan Crimson Realm. Bagaimana dengan Tianhe Fleet? Mereka pasti punya perbekalan. Jika terus dikonsumsi seperti ini, hanya akan ada dua hasil akhir, yaitu mengakhiri perang untuk sementara dan armada Tianhe sedang mencari perbekalan. Dari sudut pandang saat ini, domain Crimson penuh dengan ketahanan, dan ada Feng Hao Douluo tingkat dewa super lain yang bersembunyi di dalam kehampaan, dan tidak pernah mudah untuk menang dalam satu gerakan. Kemudian, pilihan terakhir hanya bisa menjadi yang pertama. Meskipun armada Tianhe lebih kuat dari yang dibayangkan, tetapi mereka juga memiliki masalah yang fatal, yaitu tidak ada keberadaan tingkat dewa super yang nyata. Jadi setiap saat, berhati-hatilah agar kekuatan puncak musuh masuk jauh ke dalam dan menghancurkan mereka. Begitu situasi seperti itu terjadi, kemungkinan besar langit dan armada secara keseluruhan akan dingin. Karena itu, dari awal hingga akhir, mereka membuka perisai penuh, menjaga seluruh armada. Konsumsi seperti itu tidak diragukan lagi luar biasa. Jika ini terus berlanjut, berapa lama mereka bisa bertahan? Sekarang tunggu saja. Setelah pertempuran di udara selesai, perluasan Crimson Realm di darat tidak akan berhenti. Oleh karena itu, perang darat akan muncul kembali. Pada saat itu, Anda dan rekan Anda akan memiliki kesempatan lain. Sekarang kultivasinya telah mencapai tingkat dewa sejati, dan kemampuan perlindungan dirinya telah sangat diperkuat. Karena Crimson Realm bisa mendapatkan keuntungan darinya, semakin banyak semakin baik. Mungkin saya ingin mencapai level dewa super, mengandalkan panen di sini. Penundaan waktu sangat berarti bagi kedua belah pihak. Ketika Crimson Realm berakar di langit dan bintang-bintang, bala bantuan dari Federasi Longma seharusnya sudah berangkat, dan mereka membutuhkan waktu untuk datang. Untuk Crimson Realm, dibutuhkan juga waktu untuk terus-menerus melahap energi kehidupan dari langit dan bintang-bintang untuk memperkuat dirinya. Pertarungan yang benar-benar menentukan hanya akan terjadi ketika pusat kekuatan teratas dari Federasi Longma tiba. Oleh karena itu, tugas bala bantuan gelombang pertama Federasi Longma adalah untuk menunda lawan, dan itu cukup untuk tidak membiarkan mereka menelannya terlalu cepat. Tianhe Fleet pasti akan mengetahui hal ini juga. Sekarang ketika semua orang memiliki kebencian dan kebencian yang sama, tidak peduli seberapa besar mereka membenci Federasi Longma karena menempatkan medan perang di langit dan bintang, tidak mungkin mereka hanya bisa bekerja sama dengan Federasi Longma untuk menghancurkan wilayah Crimson sebanyak bisa jadi. Dengan penilaian ini, Lan Xuanyu secara alami tidak sedang terburu-buru sekarang, menunggu kesempatan untuk mengambil chestnut dari api. Mitra akan memulai terobosan lain, dan periode waktu berikutnya akan menjadi kesempatan terbaik mereka. Lan Xuanyu melepaskan aura garis keturunannya sendiri, menutupi para sahabat dengan jiwa bela diri atribut naga di antara teman-temannya, dan di bawah pengaruh garis keturunannya, kecepatan kultivasi mereka akan sangat meningkat. Tingkat dewa yang nyata. Anda tahu, sebelum Tanggulin dan Gu Yuena kembali, Feng Hao Douluo teratas di seluruh Federasi Douluo hanyalah level dewa sejati dan sekarang Lan Xuanyu, yang baru berusia sekitar 20 tahun, telah mencapai level ini. Selain itu, dia bukan Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati biasa. Perasaan dewa dilepaskan keluar, merasakan situasi pertempuran di luar. Tiba-tiba, di luar angkasa, semburan cahaya menjadi lebih kuat, dan sejumlah besar berkas cahaya jatuh dari langit, membombardir alam merah dengan ganas. Di permukaan Crimson Realm, sebuah perisai merah tua akhirnya terbuka, bukannya menelan semua energi ini ke dalamnya, tetapi memblokir sebagian besar darinya. Warna merah tua yang menyebar di tanah akhirnya mulai surut sedikit, sepertinya sedang mengumpulkan energi. Tetapi di mana mereka mundur, yang tersisa adalah tandus, dan sebagian besar energi kehidupan di permukaan telah ditelan oleh mereka. Ini sudah berakhir. Jantung Lan Xuanyu bergerak sedikit, dan aliran udara abu-abu yang besar jatuh ke angkasa. Ini jelas merupakan karakteristik dari kelabang raksasa yang terbunuh dalam pertempuran. Tapi dia juga bisa merasakan ledakan dahsyat di luar angkasa pada saat bersamaan. Di bawah benturan penuh antara kedua belah pihak, tidak ada yang mengambil keuntungan. Saat serangan menyebar ke tubuh Crimson Realm dengan selisih yang besar, armada Tianhe masih berada di atas angin. Tetapi setelah wabah seperti itu, mereka mungkin hanya mundur sementara. Pada saat ini, nyanyian naga yang keras tiba-tiba terdengar di tanah. Hanya dengan mendengarkan suaranya, Lan Xuanyu dapat mengetahui bahwa itu adalah suara nyanyian naga dari Ksatria Naga Fajar Zong Zichang. Ini pertanda perang. Semua orang menyelesaikan kultivasi dan bersiap untuk bertarung.
Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam, membangkitkan rekan meditasinya dengan indera spiritualnya. Babak baru perang darat akan segera dimulai. Benar saja, di ruang angkasa, kelabang raksasa besar turun dari langit. Dan tepat pada saat ini, satu demi satu naga raksasa muncul, dengan berani menyapa mereka. Tidak hanya klan naga, tetapi Ksatria Pegasus dari klan Pegasus, serta Feng Hao Douluo dari klan Iblis Dewa Bersenjata 8 dan klan Mantis, juga lepas landas. Kelabang raksasa yang tersisa ini tidak akan pernah mengizinkan mereka kembali ke alam Crimson. Tetapi pada saat ini, bentuk plane ulang-alik Crimson Domain tiba-tiba menyusut ke bawah, dan bagian dalamnya tampak membengkak dalam sekejap. Segera setelah itu, pikiran mengejutkan meledak seketika. Seberkas cahaya merah besar dimuntahkan dari ekornya dan melesat langsung ke udara. Sebelumnya, Crimson Realm menggunakan tubuhnya untuk menyerang seluruh kancah pertahanan planet, tetapi itu tertanam dalam di benak semua orang. Ketika plane yang menakutkan ini sekali lagi meledak menjadi serangan seperti itu, tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Orang-orang kuat dari Federasi Longma tersebar satu demi satu. Lipan raksasa yang jatuh di langit masuk ke berkas cahaya merah satu demi satu dan menghilang tanpa jejak. Memimpin, ini adalah Crimson Realm yang menarik kekuatannya. Sinar cahaya meledak di udara, dan banyak orang kuat menembak tangan mereka, dan sejumlah besar serangan jatuh pada berkas cahaya merah. Cahaya pada berkas cahaya terus berkedip, tapi serangan itu menghilang tanpa jejak seperti sapi lumpur yang memasuki laut.